Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kejutan dari BKN terkait dengan gugur massal para pelamar P3K teknis tenaga honorer di tahun 2022. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas calon aparatur sipil negara menyampaikan sinyal kuat bakal ada kejutan setelah baru-baru ini viral kejadian tagar gugur massal P3K tenaga teknis tahun 2022. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini yang berkembang isu terkait dengan banyaknya para pelamar honorer, khususnya tenaga honorer, tenaga teknis administrasi yang tidak lolos pada seleksi penerimaan P3K tahun 2022. Sebelumnya, rekan-rekan sekalian, akun BKN di Twitter mengunggah kalimat terkait dengan adanya kejutan dalam seleksi P3K 2022 yang masih berlangsung. BKN mengundang para pelamar P3K tahun 2022 yang khususnya para pelamar P3K tenaga teknis yang berasal dari tenaga honorer untuk mengikuti dialog interaktif. Nah, pada dialog bertitel tanya jawab P3K 2022 itu, beberapa narasumber dari BKN seolah-olah memocorkan terkait dengan kejutan yang bakal dihadirkan. Berry Barusman selaku moderator di awal dialog itu langsung menyebutkan bahwa isu utama terkait seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022 yakni sistem perankingan seperti pernah diterapkan pada seleksi CPNS pada tahun 2018 silam. Ia menyebutkan bahwa sudah viral tagar gugur massal P3K teknis, lantas banyak yang bertanya apakah akan ada perankingan seperti pada seleksi CPNS tahun 2018. Ia mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan hal itu. Aryo yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara selaku pejabat dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan pernyataan terkait aspirasi para peserta honorer seleksi P3K teknis 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah minta kepada Badan Kepegawaian Negara membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Bahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi terkait setelah ada masukan-masukan tentang nilai ambang batas atau passing grade progres masih kita atau pihak BKN sedang exercise. Rekan Aryo dari direktorat yang sama menambahkan bahwa berdasarkan evaluasi Panselnas calon aparatur sipil negara, ternyata tingkat kelulusan P3K teknis 2022 itu masih sangat kecil. Dengan alasan tersebut, maka pihak Panitia Seleksi Nasional diminta untuk segera membuat simulasi-simulasi terkait passing grade agar keterisian formasi itu bisa optimal. Berry menguatkan keterangan Ana dan Aryo bahwa setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Harya Wibisana menyampaikan terkait rendahnya kelulusan P3K tenaga teknis, maka BKN sudah menyiapkan simulasi-simulasi. Akan ada kebijakan yang merespon rendahnya tingkat kelulusan dari P3K honorer tenaga teknis tahun 2022. Cuman kebijakannya seperti apa
teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise. Itu yang disampaikan oleh Pak Berry. Rekan-rekan sekalian, jadi apa yang disampaikan bahwa dari kejadian rendahnya atau sangat sedikitnya para tenaga honorer tenaga teknis yang lulus pada P3K tenaga teknis tahun 2022, maka dipastikan akan ada kebijakan baru yang merespon rendahnya tingkat kelulusan tersebut. Cuma pada kesempatan ini pejabat BKN ini belum menyampaikan secara terperinci terkait dengan kebijakan yang akan diambil merespon kejadian rendahnya kelulusan atau gugur massal pada para peserta seleksi P3K tenaga teknis. Dia lantas mengajukan pertanyaan selanjutnya yang disebut banyak diajukan oleh para peserta seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022. Pertanyaan tersebut yaitu apakah jika ada perankingan akan berpengaruh kepada peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus. Anda dengan tegas menjelaskan bahwa jika sistem perankingan diterapkan, para peserta yang sudah lulus tidak akan terpengaruh. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila kebijakan perankingan diterapkan guna mengatasi gugur massal honorer P3K teknis ini, maka dipastikan peserta yang sudah dinyatakan lulus itu tidak akan terpengaruh dengan kebijakan yang akan diambil tersebut. Rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa sistem perankingan pernah diterapkan pada seleksi P3K tahun 2018 silam dengan regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil dalam seleksi CPNS tahun 2018. Nah, rekan-rekan sekalian, dari kejadian tahun 2018 kemarin, sistem perankingan ini pernah diterapkan menyikapi banyaknya para pelamar P3K tenaga teknis yang gugur pada tahap seleksi. Nah, semoga saja kebijakan ini bisa diterapkan menyikapi gugur massal para pelamar P3K teknis di tahun 2022. Jika hal ini diterapkan, maka mungkin ini bisa dikatakan kabar yang baik bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan tidak lulus. Bisa saja peluang kelulusan rekan-rekan itu bisa saja terjadi seiring dengan diterapkannya kebijakan perankingan pada seleksi penerimaan P3K honorer tenaga teknis. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Setiawan Mangsatmaja menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2018 saat itu diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta seleksi kompetensi dasar CPNS, serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa metode yang diterapkan untuk pengisian formasi yang masih kosong dengan kombinasi antara sistem ranking untuk memilih 3 terbaik di setiap formasi yang kosong, serta adanya nilai minimum kumulatif sebesar 255 poin yang harus dipenuhinya agar peserta tetap berkualitas. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan rencana kebijakan perankingan terhadap para tenaga honorer, tenaga teknis yang pada saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk alokasi tahun 2022 itu sudah dinyatakan tidak lulus. Mudah-mudahan saja kebijakan perankingan ini bisa mengakomodir rekan-rekan yang tidak dinyatakan lulus pada seleksi tersebut. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.